Ketika 37.000 hektar lahan digunakan untuk lahan kelapa sawit, itu kan harusnya ada izin juga dari Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Nah ini nggak ada nih, nggak ada izinnya nih. Makanya kemudian negara menghitung secara kerugian itu sampai mencapai 78 triliun rupiah awalnya gitu ya. Nah sekarang udah naik menjadi 104 triliun rupiah. Ya apa iya untuk satu kasus korupsi yang sampai triliunan kayak gini yang jadi tumbal atau yang bertanggung jawab cuma segelas bupati? Apa iya DPR nggak ada? Apa iya menteri nggak ada? Apa jangan-jangan presidennya ikut campur? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kekayaannya sampai bisa bikin kita minder. Sampai merinding rasanya gitu ya. Ya pernah nggak kalian disuruh jemput di rumahnya, terus kemudian setelah sampai di alamat yang dimaksud, terus kita jadi gemeter gitu. Ngelihat rumahnya besar, mobilnya banyak, lengkap. Ferrari, Lamborghini, Lexus, Mercy, BMW, lengkap. Gemeter rasanya gitu kan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Surya Darmadi. Karena ketika awal Surya Darmadi menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung dan kemudian diumumkan bahwa kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah, kita masih ngerasa biasa aja gitu. Karena masih soal angka. Dan kita sudah sering mendengar soal triliun gitu. Kata Pak Jokowi kan subsidi kita sudah mencapai 500 triliun. Jadi ya biasa. 78 itu ya biasa lah. Tapi hari ini ketika kemudian ditunjukkan uang fisiknya yang sampai 5,2 triliun rupiah yang disita oleh Kejaksaan Agung, itu terus terang membuat saya jadi merinding gitu. Deg-degan rasanya ngelihat uang sebanyak itu gitu. Itu gimana perasaan orang-orang Kejaksaan Agung gitu ya? Sampai capek itu naruh uangnya. Orang kerja sampai capek itu kayaknya baru ini nih. Keringetan dia. Ya kalau kita paling ngangkut baju gitu ya. Ngangkut batu, tempe, tahu, apalah gitu. Keringetan tuh keringetan yang biasa, natural gitu. Tapi mereka ngangkat uang. Rasanya kan pengen dimasukin itu. Banyak banget duitnya gitu. Dan apalagi katanya yang disita dari tulisan yang tertera di Kejaksaan Agung gitu ya. Itu nilainya untuk yang US dollar itu sampai 11.400.000 US dollar. Gila gitu. Itu kalau dirupiahkan jadi sekitar 169 miliar rupiah. Kok bisa ya ada orang yang punya uang sebanyak itu? Tunai lagi. Ya kita paling pegang uang dolar paling banyak berapa sih? 2.000 paling gitu. Atau 5.000 lah paling banyak. Ini 11 juta. Gila gitu. Rasanya kan pengen kita ambil. Asli tuh. Saya ngeliat videonya tuh gimana caranya ya. Bisa ngambil uang yang ada di video itu masuk ke rekening gitu. Ini nggak ketahuan lah. Kalau 11 juta ambil 1 juta aja kan masih banyak itu. Atau kalau 1 juta kebanyakan 500.000 lah. Sudut. Gimana caranya ini? Asli merinding saya ngelihat uang yang sebanyak itu. Ya meskipun pada akhirnya gitu. Kalau yang 11 juta dolar itu terlihat masuk akal dari sisi tumpukan gitu ya. Ya bener lah ini 11 juta gitu ya. Tapi yang uang rupiahnya itu kan kata Kejaksaan Agung sampai mencapai 5,1 triliun. Masa iya 5,1 triliun cuma segitu gitu? Itu kalau kita ngelihat dari gambarnya itu kayak cuma 1 pickup ini. Paling berapa kilo ini nggak nyampe lah 1 triliun. Paling ya 100 miliar paling gitu atau 150 lah. Nggak nyampe 1 triliun. Masa iya kemudian ini nyampe 1 triliun sih gitu. Makanya kemudian beberapa orang komentar-komentar di sosial media itu mempertanyakan ternyata uang 1 triliun itu nggak banyak ya. Kok sedikit ini? Apa iya 5 triliun gitu?
Tapi setelah saya baca dari banyak media gitu terkait pernyataan orang-orang di Kejaksaan Agung, ternyata uang yang ditampilkan itu dalam bentuk rupiah itu cuma sebagian. Karena yang 5 triliun itu benar-benar sudah dialihkan, dipindahkan ke rekening penampung di Bank Mandiri. Jadi ya menang banyak lah Mandiri. 5 triliun tiba-tiba, puff, itu kayak dapat nasabah baru. Sekali buka rekening 5 triliun, gila. Dan ada juga yang 600 Singapura dolar gitu ya, sedikit lah, sekitar berapa juta gitu ya. Tapi pada akhirnya tetap aja uang gitu. Sesampel-sampelnya uang yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung tetap aja bikin kita merinding gitu. Ini baru sampel nih. Gimana kalau aslinya ya, wujud aslinya 5 triliun tuh kayak mana ya? Berapa kontainer? 5 triliun. Ya karena terus terang, saya punya pengalaman yang sangat unik soal uang ini gitu. Dulu tahun 2017 gitu kalau nggak salah. 2017 atau 2016 gitu ya. Saya ngobrol sama temen lagi ngopi gitu kan, asik ngobrol yang macam-macam lah. Terus kemudian dia datang, stafnya datang, ditelepon gitu, datang bawa bungkusan Starbucks yang coklat, tahu kan kalian yang coklat itu? Yang di dalamnya ada kopinya atau susunya gitu kan. Terus saya pikir ya paling souvenir lah ini gitu ya, paling ya Starbucks lah gitu kan. Ini buat Mas Alif ya. Terus kemudian saya lihat uang semuanya, uang 100 ribuan. Wah, gak berani saya bawa itu. Wah, mohon maaf Pak, saya nggak berani. Ini harus dimasukin ke rekening ini. Ya kalau bawa uang sebanyak itu, ya cuma satu tumpuk sih. Kemana-mana gitu, naik taksi, terus kemudian harus jalan masuk gang untuk ke penginapan. Wah, ngeri. Nah ini, 5 triliun itu gimana bawanya ke Bank Mandiri? Tapi mungkin dalam logika saya, mungkin bukan dalam bentuk tunai mungkin gitu ya. Mungkin itu ya rekening, kemudian ditarik dari Singapura, terus dialihkan ke Bank Mandiri. Atau dari bank manapun disatukan, dimasukkan ke dalam Bank Mandiri. Mungkin gitu ya. Tapi cukup dari penampakan yang ratusan miliar rupiah aja, itu benar-benar sudah bikin kita deg-degan gitu. Mungkin inilah alasan kita sampai sekarang belum kaya. Ya gimana? Baru lihat uang 100 miliar aja langsung deg-degan gitu. Ini lama-lama kita ngelihat kekayaan Surya Darmadi itu bisa stres sendiri gitu. Ya karena kan Kejaksaan Agung terus mengumumkan gitu ya. Satu persatu tuh. Ada 2 kapal katanya milik Surya Darmadi. Kemudian disita. Nah, dari 2 kapal ini ada kapal Royal Palma 9 dan kapal Royal Palma 2. Kalau dilihat dari bentuk ukurannya itu yang lebih besar yang 2, yang Royal Palma 2. Tapi secara harga nggak tahu mana yang lebih mahal. Tapi secara keseluruhan katanya dari 2 kapal ini mencapai 40 miliar rupiah. Orang ini gila gitu. 40 miliar loh, cuma 2 kapal. Itu kalau dikasih kita bisa seumur hidup itu kita hidup. Terus kemudian yang disita juga ada 2 hotel di Bali, 40 tanah yang tersebar di Jakarta, Tangerang, dan Sumatera Selatan. Lalu ada 6 pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, 6 gedung. Ini yang luar biasa fantastis, 6 gedung di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, 3 apartemen, dan 1 yang paling unik, helikopter. 1 helikopter. Oh kita nyicil aja Honda Beat. Ini helikopter dia punya. Kayak banget gitu ya Surya Darmadi ini. Dan dia ini setahu kita, dia kan bukan termasuk orang terkaya di Indonesia gitu kan. Bukan kan? Yang terkaya kan ada tuh kayak Khairul Tanjung, Erick Thohir gitu ya, keluarga Thohir bersaudara. Ya kelompok-kelompok itulah. Ini Surya Darmadi ini nggak ada nih dalam daftar. Jadi apa kabarnya orang-orang terkaya di Indonesia? Pasti lebih kaya dari ini gitu. Pasti lebih banyak uangnya dan lebih banyak asetnya dari Surya Darmadi ini. Ya saya kenal sih beberapa, tapi saya kan nggak pernah ngelihat uangnya. Kalau ngelihat uangnya merinding juga pasti. Yang kita lihat paling ATM lah, ATM. Aduh, capek kita ngitungin kekayaan Surya Darmadi. Asli beritanya tuh banyak banget gitu. Ya cuma
mungkin banyak yang nggak baca karena ketutup dengan konstruksi Sambo gitu ya. Jadinya ya banyak yang nggak tahu. Tapi kalau kita ngelihat gitu ya, dengan jumlah total keseluruhan aset yang disita oleh Kejaksaan Agung sampai hari ini, sementara ini itu mencapai 11,7 triliun rupiah. Dari hotel, tanah, helikopter. 11,7. Wah, gila ini. Ini kalau gini ceritanya, yang panas dingin siapa? KPK. Ya karena jadinya jomplang gitu. Kayak langit sama sumur. Ya karena Kejaksaan Agung sampai menyita 5,2 triliun, sementara KPK ngurusin kasus suap yang terakhir gitu ya, yang dilakukan OTT, operasi tangkap tidur. Ya orang lagi tidur ditangkap sama KPK subuh-subuh gitu ya. Itu kan kasus suapnya 10 juta, 20 juta, 40 juta. Apa ini KPK? Kok nangkep yang 10 juta, 20 juta? Gajinya mahal. Kan rugi kita gitu. Rugi negara biayain KPK. Mending kita fokuskan ke Kejaksaan Agung aja. Ya kalau Kejaksaan Agung nangkep gitu kemudian menahan uang 5,2 triliun rupiah kan ya lumayan gitu. Kita kasih gaji ke dia tuh nggak rugi kita. Masih untung banyak gitu. Nah ini KPK yang ditahan cuma 10 juta, 20 juta. Apa coba? Itu buat gaji mereka aja nggak cukup itu untuk satu kasus korupsi gitu ya. Jadi ya mungkin ini perlu dibubarkan lah KPK ini gitu. Karena udah nggak ada gunanya lah menurut saya gitu. Atau emang sengaja ini beda segmen. Kalau Kejaksaan Agung itu kalau di mobil SUV yang besar, yang ground clearance-nya tinggi gitu kan, yang nggak bisa natap tanah gitu. Nah kalau KPK ini LCGC lah. Yang besinya tipis gitu. Ya kayak mobil saya itu. Ada tuh. Jadi ya mungkin itu perbedaannya gitu ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Dan di luar soal cerita soal kekayaan atau aset-aset yang disita dari Surya Darmadi, ini bagian seriusnya menurut saya ini adalah suatu kasus korupsi yang extraordinary, super extraordinary gitu, karena dalam sejarahnya kayaknya belum pernah ada penangkapan yang sampai sebesar ini gitu. Sampai ditunjukkan uang yang ratusan miliar rupiah, kayaknya belum pernah, baru kali ini gitu. Dan ini untuk satu kejahatan yang berlangsung selama bertahun-tahun, untuk 37.000 hektar lahan. Itu luasnya kayak mana tuh? 37.000 hektar. Itu kan adalah sebuah kejahatan yang luar biasa besar gitu, dan nggak mungkin yang harus bertanggung jawab dalam hal ini cuma Bupati Indragiri Hulu gitu. Ini pasti melibatkan banyak orang ini. Pasti dari DPRD, DPR, menteri waktu itu pasti juga kena itu. Pasti juga terlibat gitu, karena ketika 37.000 hektar lahan digunakan untuk lahan kelapa sawit, itu kan harusnya ada izin juga dari Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Nah ini nggak ada nih, nggak ada izinnya nih. Makanya kemudian negara menghitung secara kerugian itu sampai mencapai 78 triliun rupiah awalnya gitu ya. Nah sekarang udah naik menjadi 104 triliun rupiah. Ya apa iya untuk satu kasus korupsi yang sampai triliunan kayak gini yang jadi tumbal atau yang bertanggung jawab cuma segelas bupati? Apa iya DPR nggak ada? Apa iya menteri nggak ada? Apa jangan-jangan presidennya ikut campur? Makanya partainya menang besar waktu itu. Tahun 2009 gitu kan. Ya jangan-jangan gitu. Ya nggak bisa dong kita menutup mata dengan kasus korupsi yang berlangsung selama bertahun-tahun ini. Dan yang lebih menarik lagi, yang paling menarik dari kasus ini menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa Surya Darmadi baru dikirimin surat 2 hari, itu langsung menyerahkan diri, sementara KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka, sudah menetapkannya sebagai DPO gitu. Selama bertahun-tahun Surya Darmadi nggak bergeming. Ini nggak bergeming atau Surya Darmadi bayar uang ke KPK? Bayar uang pengamanan gitu. Ya karena jangankan Surya Darmadi yang asetnya sampai triliunan rupiah, yang uangnya aja 5,2 triliun gitu ya. Lawang petugas bank mau ambil barang, mau kasih uang dari bank ke ATM gitu ya.
Itu pakai pengawalan, itu banyak pengawalnya gitu. Nah ini Surya Darmadi, diam di Singapura, bertahun-tahun menjalankan bisnisnya di Indonesia, aman-aman aja. Apa iya nggak ada uang pengamanan? Apa iya? Nggak mungkin gitu, pasti ada nih. Siapa nih kira-kira yang bertanggung jawab dalam hal ini gitu? Jenderal pasti ini, jenderal. Nggak mungkin nggak jenderal, kalau cuma level Kapolsek nggak main ini. Nggak mungkin gitu. Nah ini yang perlu juga mungkin dibuka ke depannya gitu, bahwa pada akhirnya nanti akan nyerempet ke partai-partai politik atau partai penguasa, partai koalisi pemerintahan waktu itu sepanjang tahun 2004 sampai 2014 gitu kan. Ya karena kalau kasus korupsi kayak gini kan pasti melibatkan partai koalisi. Nggak mungkin partai oposisi ikut-ikutan dalam kasus korupsi kayak gini. Lawang menterinya kan dari koalisi semua gitu kan. Ini pasti nyerempet kemana-mana ya. Partai penguasa, menteri kehutanan, wah itu cocok itu. Yang sampai besanan waktu itu, besanan 2 partai, kayaknya itu tuh terlibat itu kayaknya. Ya ini perlu dibuka dan diteliti lebih jauh gitu. Apakah memang ada orang yang bertanggung jawab dalam hal ini dan siapa gitu, harus ditunjukkan. Karena pasti ada gitu. Karena yang aneh juga adalah ketika Surya Darmadi menjadi DPO dan aman-aman aja gitu ya. Itu kan membuat dia seperti gak percaya dengan KPK gitu. Seperti dia bisa membayar KPK seolah-olah gitu ya. Sementara dari Kejaksaan Agung cuma 2 hari loh dikirimi surat langsung dia kembali. Itu kan artinya koruptor aja gak percaya sama KPK. Koruptor gak percaya sama KPK. Lah terus ngapain ada KPK kalau gitu? Kalau orang koruptornya aja gak percaya, masa kita harus percaya KPK? Bubar aja KPK nih kayaknya ini. Ya karena Surya Darmadi lebih percaya dengan Kejaksaan Agung. Ya meskipun setelah sekarang ditangkap lalu kemudian dijadikan tersangka dan diproses aset-asetnya, dia sempat membantah gitu. Karena kerugian negara sampai 104 triliun itu menurut dia, menurut Surya Darmadi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, itu nggak logis kata dia. Kalau saya punya uang 104 triliun, ngapain saya menyerahkan diri? Ya mending saya nikmati aja, mending saya bagi aja untuk 12 keturunan ke depan gitu. Ngapain saya menyerahkan diri katanya. Karena menurut Surya Darmadi nilai kerugiannya mungkin cuma sekitar 5 triliun gitu. Karena sesuai lahan yang dia kuasai hanya sekitar 37.000 hektar lahan gitu. Dan ini kok bisa kerugiannya sampai 104 triliun. Nah, banyak dari kita juga mempertanyakan ini, kok bisa ya? Kok bisa sebanyak itu ya? Dan ternyata dari Kejaksaan Agung itu memang punya tim penilai kerugian negara. Nah, kerugian negara ini tidak hanya dinilai dari kerugian keuangan negara gitu. Karena kalau dari sisi nilai keuangan negara, kerugian keuangan negara itu hanya sekitar 4,9 triliun rupiah. Yang dari dana ini nanti akan dilakukan pemulihan lahan dari kerusakan hutan dan lingkungan yang sudah dilakukan oleh Surya Darmadi. Sementara 99 triliun ini adalah kerugian perekonomian, kerugian keekonomian gitu. Jadi dalam contoh kasus sebelumnya itu pernah ada kasus impor tekstil dari luar negeri, lalu kemudian ada satu perusahaan itu dapat kuota, lalu kemudian dimainkan kuotanya gitu ya. Sebenarnya itu banyak barangnya, terus kemudian dalam catatannya itu cuma sedikit dan harganya dikurangi. Nah, gara-gara kasus ini, itu kemudian perusahaan tekstil ini di sidang gitu ya, dijadikan tersangka, ditangkap dan dihitung secara kerugian negara itu nggak cuma soal dari barang yang dia ambil, nggak cuma dari barang yang dia impor gitu, tapi juga membuat banyak pengusaha-pengusaha lain terdampak dan kalah gara-gara dia. Nah, kerugian perusahaan-perusahaan lain yang terdampak inilah kemudian dihitung sebagai bagian dari kerugian negara. Nah, dalam skema yang seperti ini itu ternyata dibenarkan, dibolehkan dan bahkan sampai kasasi. Jadi dalam hal ini kerugian 104 triliun itu bukan uang yang dibawa Surya Darmadi ke luar negeri, enggak. Itu kerugian keekonomian. Karena dia sudah bekerja di Indonesia selama bertahun-tahun gitu. Nah, itulah yang kemudian secara akumulasi mencapai sekitar 104 triliun rupiah dari aktivitas bisnis yang dia lakukan dan efeknya kepada pengusaha-pengusaha sekitar yang sesama pengusaha kelapa sawit gitu. Jadi saya pikir ini perlu atensi dari Presiden Jokowi gitu ya, lagi-lagi karena yang saya nggak ngerti gitu. Ini mau dibuka atau enggak saya nggak ngerti. Tapi kalau mau dibuka ini seru gitu.
Karena udah jelang kampanye nih. Bisa jadi amunisi gitu untuk menyerang sebelah-sebelah. Partai penguasa yang lama, partai mantan gitu. Bisa ini. Asik gitu ya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.